Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kagak ada orangnya kali ya. Ini yang jawab yang belahan depan semua nih. Yang depan insya Allah masuk surga semua. Yang belakang mau masuk surga nggak? Mau nggak? Wah. Udah pada ngantuk ya? Tutup aja ya. Dulu Habib Alwi Al-Fakir masih kecil tuh diajarin sama Kiai Abdul Latif Makmun. Kiai Abdul Latif Makmun. Dia orang Betawi. Orang Betawi kalau ngomong seada-adanya. Iya. Sampai makan aja seada-adanya, yang ada aja yang dimakan. Dulu dia ngomong begini nih, Bib. Ngucap salam hukumnya sunnah. Ngucap salam hukumnya, jawab salam hukumnya wajib. Ya. Oke ya. Ngucap salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya. Nggak ada yang ngucap jangan ngejawab. Orang baru megang mic, belum ngomong, belum apa, belum ngucap. Waalaikumsalam, gendeng itu namanya. Kecuali katanya Tong, 3 jenis manusia kagak wajib jawab salam. Ada 3. Yang pertama anak kecil belum balik, nggak wajib jawab salam, tapi orang tuanya wajib ngajaran dia bisa jawab salam. Ini kalau saya lihat kan yang depan saya udah kupak semua ini. Ini belum balik. Anaknya udah pada nikah. Israel udah mundar mandir. Tungguin aja tuh Israel, tinggal nunggu detik-detik hari pencabutan. Ya Pak? Ya Pak? Nah yang kedua kagak wajib jawab salam, orang yang sudah punya titel ALM. Nggak usah dicari, insya Allah dapat semua. Di mana Bib titelnya itu dicarinya? Nggak usah. Insya Allah semua kebagian. Nggak diaminin juga tetap aja kebagian. Amin kata dia. Kebagian Tong. Yang tua bakal punya titel ALM, yang muda juga bakal yang kaya punya, yang miskin. Nah orang ciri-cirinya kalau punya titel ALM kendaraannya khusus, limited edition. Nggak semua orang kaya punya. Yang punya masjid, musola, langgar, suro. All size. Ini yang gemuk nggak usah nyobain. Muat insya Allah. Yang tinggi muat, yang pendek, yang gemuk muat, yang kurus, all size. Limited edition. Orang paling kaya di kampung kita nggak mampu beli. Nah cirinya lagi, biasanya sombong. Orang yang sudah punya titel ALM sombong-sombong. Sombongnya gimana? Tawarin duit 1 miliar, nggak ditoleh sama dia. Dilihat juga kagak, betul nggak? Boro-boro dia mau ngejawab salam. Kesombongan yang kedua, kalau udah di atas nggak mau turun. Kecuali diturunin. Itu kendaraan aneh bin ajaib. Kalau biasa nih orang paling kaya di Jakarta, paling kaya di dunia, naik kendaraan tuh supirnya 1, penumpangnya banyak, betul nggak? Kalau ini penumpangnya 1, supirnya banyak. Starternya wahidu la ilaha illallah la ilaha.
Ciri yang terakhir mau tahu? Badannya dingin, coba pegang, badannya dingin apa hangat nih? Nah, kalau dingin udah almarhum. Kita lihat dah, napak kagak nih orang. Berarti yang kedua kagak ya? Hoi. Yang kedua kagak, yang ketiga. Orang yang kagak wajib jawab salam, orang yang kelewatan bahagia. Makanya kalau bahagia jangan kelewatan. Mana-mana jalan nggak pakai baju, nggak ada yang berani ngelarang, Bib. Masuk warung menyomot aja, bakwan dicomot, nggak ditagi. Bisa ngomong sama poon. Nyengar-nyengir sendiri, itu orang kelewatan bahagia, paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sia-sia saya deh condet ke sini. Ngancem jawab salam aja berhasil. Ancam sama saya aja udah takut, gimana sama malaikat ntar. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatiz yang insya Allah selalu dilimpahkan rahmat, hidayah, taufik, karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan, inayah, pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga kesehatannya agar senantiasa bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita yang ada di sini semua, ketika dicabut usia kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Yang saya cintai Al-Habib Idris bin Muhammad Al-Bagir mata'anallah bituli hayatih. Beliau tadi sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, nasihat-nasihatnya kepada kita, membangun semangat kita agar senantiasa kita bisa membuat orang tua kita tersenyum, orang tua kita bahagia, bisa selalu ada di majlis-majlis yang selalu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran tersebut nggak sampai di sini, kita bisa teruskan kepada anak cucu kita, agar kelak di hari kiamat kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita telah berajarkan dan berikan kepada anak-anak kita. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban tersebut, kita berkata, ya Allah, saya sudah menyampaikan apa yang dipinta oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui ulama-ulama, melalui kiai-kiai, melalui para habaib. Saya ajak mereka untuk duduk di majlis-majlis yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Segenap panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami An-Nur, wabil khusus akhina fillah Al-Ustadz Hasan mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan panitia insya Allah panjang umur, sehat, berkah, hidayah, taufik, inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Tadi saya dengar di dalam, insya Allah acara ditutup jam 2 ya. Jam berapa? Asar. Lah kalau asar ditutup kapan makannya? Tadi saya dengar gitu katanya, insya Allah acara ditutup jam 2. Sekarang udah jam 2 lewat 5. Udah ya, sampai sini aja ya.
Kalau kita mau bicara tentang baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan pernah ada habis-habisnya. Kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat diucap tentang kemuliaannya, maka ucapan tersebut nggak ada seberapa daripada kemuliaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan menjadi ummatan wasata, umat yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketahuilah kalian umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan di muka bumi. Kerjaan kalian ta'muruna bil ma'ruf, ngajak berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu mengimbau untuk menjauhi daripada kesesatan atau kejahatan. Umat Nabi Muhammad, kerjaan yang paling simpel adalah mengajak orang untuk berbuat baik, mengimbau orang untuk tidak berbuat jahat. Betul? Simple. Tapi Allah muliakan bahwa kita tergolong daripada sebaik-baiknya umat manusia yang Allah telah ciptakan. Kemuliaan tersebut nggak sampai di situ. Bahkan Allah muliakan kita ketika yaumul la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada lagi yang bermanfaat untuk kita, tahta, kekayaan, kehebatan, kekuasaan, atau harta kita, bahkan anak kita tidak lagi berguna. Allah muliakan umat Nabi Muhammad daripada orang yang pertama masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikabarkan oleh Nabi lagi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakalan pasti masuk surga. Yang di depan masuk surga nih, yang di tengah masuk surga, yang di belakang masuk surga, yang di atas masuk surga. Ada orang sebelah ngomong begini, kayak surga punya dia. Kita memang tidak punya surga, tapi kita punya Allah yang memberikan surga kepada umat manusia. Betul? Allahu Ahad, Allah yang satu, tunggal esa, tidak berdua dan tidak kawin dan tidak diperkawinkan, tidak punya anak dan keturunan. Allah yang maha kuat, Allahu Akbar yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang memberikan kita semangat kehidupan untuk senantiasa bisa mewujudkan daripada keridhaan Allah hingga akhirnya kita masuk surga. Ini ada nih, bahkan dari kaum muslimin sendiri. Ini akhir-akhir ini ada yang bilang katanya tuh habaib tukang bagi-bagi sorga. Woi. Ini dulu kayak saya pernah mukul Abu Janda. Tahu Abu Janda? Saya nggak pernah banyak komen. Saya nggak pernah banyak ngomong. Di podium juga nggak pernah saya nyerang-nyerang orang. Kali waktu Abu Janda ngomong di TV, apa yang dia omongin? Depan ustadz-ustadz hebat. Dia ngomong begini, bahwa hadis Nabi itu ada setelah 100 tahun. Setelah Nabi kagak ada. Itu ustadz-ustadz pada jawab dengan ilmu mustalah hadis. Saya angkat telepon, saya sebarin WhatsApp, saya bilang saya kasih waktu 3 kali 24 jam Abu Janda. Wallahi kalau engkau tidak datang untuk mengklarifikasi, insya Allah lehermu hilang juga. Gak usah ngomong panjang lebar, gampang nyari rumah orang. Masuk penjara, baru dunia. Di akhirat panjang urusan, betul gak? Datang tuh Abu Janda. Udah datang saya juga diserang beb, orang-orang beb.
Habib Mahdi katanya Abu Janda minta maaf, dimaafin bukan dikeplak aja. Lah dosa kita banyak aja Allah maafin, betul gak? Yang penting orang tersebut udah minta maaf dan tahu kesalahannya. Betul gak? Yang kita pegang adalah kunci. Lu ngakuin kagak salah. Kalau ngakuin kita maafin. Betul gak? Orang pikir gampang. Kalau hadis baru ada 100 tahun setelah Nabi, berarti Al-Quran kagak ada. Berarti Al-Quran nggak ada. Kita tahu Al-Quran dari asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ada di ilmu hadis. Ayat ini turun begini, ayat ini turun begini, ayat ini turun begini. Semua adanya di dalam hadis. Kalau hadisnya kagak ada, berarti Al-Qurannya tidak ada. Kalau Al-Qurannya tidak ada, berarti ulama nggak ada. Berarti umat Islam kagak ada. Berarti Nabi Muhammad kagak ada. Simple ngomongnya. Simple ngomongnya. Kelihatannya gampang. Ah, cuman hadis doang yang digituin. Nggak sampai di situ. Kiai, ada kiai yang telepon sama saya. Kiai besar. Kiai, saya nggak ada urusan sama antum. Kalau saya ada urusan sama antum, saya datengin ke rumah antum. Anak hormat sebagai murid antum. Anak hormat sebagai anak muda. Tapi ini masalahnya bukan di situ. Masalahnya di dalam, kalau hadis kagak ada pada zaman Nabi, baru adanya 100 tahun setelah Nabi, berarti Al-Quran gak pernah ada. Antum juga gak ada yang bilang kiai, gak ada yang bilang antum ustadz, gak ada yang bilang antum habib. Berbeda. Ini zaman sekarang. Tadi Habib Idrus ngomong masalah nasab. Saya sih kagak peduli. Orang cium tangan juga kadang-kadang kita kesleo. Ditarik. Diputer kanan kiri. Apalagi ntar nih, buktiin nih, buktiin. Apalagi ntar, abis kebuli keluar, dia cium tangan sambil ngelap. Makanya saya bilang gak usah ada yang cium tangan, tetap tangan ditarik. Udah kita tarik-tarikan, semuanya minyak semua di sini. Sampai rumah kata bini, makan lu banyak juga ya. Sampai ke sorban, nah ini kan kita ngelapnya ke sorban, betul nggak? Sorban bau daging semua. Ini masalah nasab. Pada diributin gampang nih. Sampai ini, lo mau panggil gua cong, lo mau panggil gua tong, lo mau panggil gua bung, lo mau panggil gua di, lo mau manggil gua mah, lo mau manggil apa kalau perlu, gak ada masalah. Tidak masalah. Cuman hati-hati ketika diingkarin satu nasab. Awal dari muasalnya, ulama Betawi mayoritas belajarnya sama habaib. Ulama NU Kiai Idam Khalid murid daripada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Pengakuan dia, pengakuan daripada teman-temannya ulama NU. Mbah Hashim murid daripada Zaini Dahlan. Zaini Dahlan murid daripada Habaib. Ingat, itu Mbah Alawi itu. Lihat sanadnya. Kalau orang tersebut berdusta, maka ilmunya nggak boleh diambil. Imam Bukhari lagi jalan nih berbulan-bulan, mau ngambil satu hadis. Kebetulan ulama hadis ini lagi mainin kambing pakai sorban.
Dilihat, kambing dibohongin. Saya nggak mau ambil ilmu hadis dari dia. Padahal jalannya berbulan-bulan untuk ngambil satu ilmu hadis, satu riwayat hadis. Ini nasabnya kagak bener. Nasabnya dibilang bohong. Nasabnya dibilang terputus. Artinya ilmunya pun terputus. Kalau ilmunya terputus, berarti apa yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu semua sesat dan tidak benar. Berarti Islam tidak pernah ada. Jangan salah, simple kelihatannya, simple omongannya, simple ucapannya. Satu generasi bohong, dua generasi bohong, tiga generasi bohong. Berarti apa? Yang disampaikan tentang agama Islam, tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ilmu-ilmu fikih, tentang kitab-kitab yang ada, itu semua dusta, hanya karangan orang-orang belakang saja. Lu kira enak? Tuh Habaib, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ngajarin kalian ngerampok, ngajarin kalian berdusta, ngajarin kalian bermaksiat, ngajarin kalian untuk sombong, ngajarin kalian untuk berkata-kata keji, ngajarin kalian untuk berzina. Hasya wa kalla. Nggak usah itu. Habib Ali bin Husain Al-Atas ngajarin kalian apa? Bertakwa kepada Allah, jauhin daripada mungkarat, jauhin daripada maksiat, jauhin daripada ilmu-ilmu yang Allah tidak ridho. Karena kita tidak tahu di mana akhir hidup kita. Pernah Habib Ali bin Husain, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, Habib Salim bin Jinnan ngajarin kalian untuk mabok-mabokan, untuk berjudi, untuk maksiat, untuk menyekutukan Allah. Ini ada cerita nih, dikit. Kayak rumahnya Habib Ali bin Husain Al-Atas di Cekini kebakaran. Tetangganya kampung di situ kebakaran semua, Habib. Ya. Mungkin para ulama banyak yang nggak tahu. Saya baca di tulisannya, dan saya ketemu sama anaknya. Saya ketemu sama orang yang ketemu sama dia. Ada saat itu namanya Haji Umar. Haji Umar datang kepada Habib Ali, Habib Ali, ini ada sedikit rezeki 100.000 rupiah, uang 1.000 perakan, uang 1.000 perakan, 50.000 untuk Habib, 50.000 lagi silahkan Habib mau bagiin siapa aja terserah. Lagi mau diterima sama Habib Ali, batal. Dia bilang, Haji Umar, yang mana 50.000 untuk saya dan yang mana 50.000 untuk orang. Segepok, Pak. Kan tinggal kalau kita bagi dua aja, betul nggak? Betul nggak? Bagi dua aja gampang. Habib Ali nanya, yang mana punyanya orang, yang mana punyanya saya. Apa kata Haji Umar? Sama, Beb. Kagak, beda. Siapa tahu saya ambil yang bagian atas, ente mau niatin yang bagian atas itu untuk orang, yang bagian bawah untuk saya. Saya mau ambil yang bagian bawah, saya takut ente niatin yang bagian tengah untuk orang, bagian pinggir sama pinggir untuk saya. Jadi ente pisahin, mana 50.000 untuk orang, mana 50.000 untuk saya. Kenapa begitu? Umar bin Abdurrahman Al-Atas, datuk saya, berkata, laula ma tawarra'na ma kunna hakadha. Kalau saya tidak menjaga-jaga dari hal-hal yang membuat saya celaka, yang syubhat, yang takut di hati orang ada geresan-geresan kagak enak, maka kami tidak akan menjadi seperti ini. Dipisahin Mah Haji Umar, 50.000 untuk orang, 50.000 untuk Habib Ali.
Udah dipisahin, ditaruh yang untuk Habib Ali di bawah permadaninya, yang 50.000 dibagiin. Tiap ada yang datang 2.000, tiap ada yang datang 2.000, sampai 25 orang habis itu uang 50.000. Betul? Betul. Ada lagi yang datang, Habib Ali keluarin tuh dari bawah permadani, dibagiin lagi 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, sampai yang 100.000 habis. Apa kata Haji Umar? Habib, itu kan punya antum. Katanya Habib Ali, masa mesti jadi orang baik cuman ente doang? Ana juga pengen kecipratan jadi orang baik. Ilmu yang setinggi langit tetap ngerendah. Itu yang diajarkan oleh para habaib. Daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melenceng, ada yang melenceng. Datang anak muda sekarang, Coba Alawi. Betulnya saya malas ngomong begini, Bib. Males. Coba Alawi, nasabnya terputus. Emang lu anak siapa? Emang lu anak siapa? Nasab terputus masih 25, 30 masih bisa disebut. Lu anak siapa? Jelas? Jelas? Mau itu habaib terputus, mau itu habaib tidak terputus, yang penting bagi kita dia ngajakin untuk kebaikan atau kagak. Saya cinta, siapa tahu ada darahnya Nabi. Saya benci kalau seandainya dia jauh daripada akhlaknya Nabi. Betul nggak? Betul nggak? Itu yang mesti dipegang. Ada habaib salah, tegur. Gak apa-apa, ingetin. Itu yang terakhir. Supaya pada tahap paham nih. Ya Habib Alwi, pertama orang yang dipanggil Habib tuh kakek saya. Pertama orang yang dipanggil Habib, kakek saya. Mau tahu ceritanya? Mau nggak? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas matanya nggak ngelihat. Didatengin satu orang alim ahlan bil Habib. Ditaruh sebelah kanan. Didatengin satu perampok ahlan bil Habib, ditaruh sebelah kiri. Murid-muridnya pada bingung. Yang orang alim dibilang ahlan bil Habib, yang orang kagak bener dibilang ahlan bil Habib. Setelah orang alim itu pamit, dia berdiri, disalamin. Ketika si perampok mau pulang, dianterin sampai depan pintu. Berbalik Habib Umar dia ngomong, saya tahu kalian pada ragu semua. Yang tadi sebelah kanan saya Habibur Rahman, kekasihnya Allah. Yang sebelah kiri saya Habibus Syaitan, kekasihnya syaitan. Wa ana habibkum, dan saya adalah habibnya kalian. Mulai hari itu dipanggil Habib, 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 Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Biar jelas. Jadi berkat maulid ini kita introspeksi diri. Kita ini Habibur Rahman atau Habibus Syaitan? Jelas? Jelas? Jelas nggak? Kira-kira anak-anak kita bagaimana besok? Kira-kira cucu-cucu kita bagaimana besok? Tadi Habib Idrus sudah ngomong, yang dulu kakeknya di sini pasti cucunya hadir di sini, betul? Betul? Kira-kira cucu-cucu kita besok bagaimana?
Cinta nggak sama ulama? Cinta nggak sama majlis ilmu? Cinta nggak sama ilmu agama? Paham nggak tentang Al-Quran? Paham nggak tentang hadis? Paham nggak tentang fikih? Paham nggak tentang babul muamalat? Paham nggak tentang akhlak? Paham nggak bahwa Nabi selalu merindukan dia? Itu yang mesti kita pikirin. Mudah-mudahan kita di sini semua diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhin daripada segala dengki, dijauhin daripada fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirah. Mudah-mudahan kita dicabut umur kita dalam keadaan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan mudah-mudahan keberkahan selalu ada pada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja karena udah jam 5 kurang. Ya, panitia udah bilang bib lapar katanya. Ya, usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.